Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Cak Tutorial. Oke, siswa-siswa sekalian, Bapak Ibu guru dan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang PAT ya, penilaian akhir tahun. Bagaimana cara loginnya, bagaimana nanti cara mengerjakannya, akan saya bahas di sini step by step-stepnya ya. Gimana bentuk soalnya seperti apa. Nanti akan saya bahas di sini, jangan di skip. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang belum klik tombol like dan subscribe, klik di bawah ya tombolnya, klik tombol like, jempol ke atas dan subscribe bagi yang belum ya. Share juga video ini, aktifkan juga notifikasinya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi untuk ujian atau penilaian akhir tahun SMP Negeri 5 Gresik ini kebetulan kita menggunakan aplikasi Moodle seperti ini tampilannya. Jadi anak-anak nanti login menggunakan kartu login yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu wali kelas pakai username password. Nah ini kalau tidak dibuat tutorial kayak gini kemungkinan akan kesulitan login karena memang anak-anak kelas 7 dan kelas 8 ini kemungkinan baru pertama kali menggunakan komputer untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer. Jadi akan saya tunjukkan gimana caranya agar tidak gagal login dan bisa langsung mengerjakan ujian penilaian akhir tahun. Oke, jadi di sini saya menggunakan laptop ya, ini sudah tersambung ke server untuk ujian. Ini sudah saya buka. Kemudian di sini juga saya siapkan keyboard ya yang ada di komputer masing-masing siswa nantinya. Kemudian di sini juga ada mouse ya. Nanti dua alat ini digunakan untuk pelaksanaan PAT tahun 2021-2022 aplikasi Moodle. Oke ya, jadi langsung aja. Di sini saya jelaskan dulu tentang mouse ya. Mouse ini anak-anak terdapat dua buah tombol ya. Ada dua buah tombol klik kiri atau kalau dalam bahasa teknisnya kalau dibilang klik berarti yang diklik ada klik kiri, yang ini yang lurus jari telunjuk anak-anak ya. Kemudian ada yang juga namanya klik kanan sebelah ini ya, di jari tengah kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru proktor mohon pengawas bilang klik ya berarti yang diklik adalah yang ini yang telunjuk ya. Terus yang klik kanan ini jarang digunakan ya, hanya fungsi-fungsi tertentu. Kemudian di antara dua tombol ini ada scroll, anak-anak ya, scroll ini roda ini ya. Ya, scroll roll ya. Jadi gunanya untuk mengurung layar. Ini saya kasih contoh ya. Saya bukan salah satu file. Oke, ini absensi kelas. Ini kalau saya gulung ya. Ini kalau saya gulung maka tampilan layarnya akan naik turun. Nah, kalau ke bawah ya akan turun ke bawah. Kalau ke atas ya naik ke atas. Seperti itu anak-anak. Oke, jadi langsung aja kita kembali lagi ke aplikasinya anak-anak ya. Ya ini ya tampilannya kayak gini sebentar. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti anak-anak klik ini ya, klik PAT UPT SMP Negeri 5 Gresik, diklik ya. Diklik. Nah, maka akan diarahkan ke halaman login page. Ingat, klik itu klik kiri, tekan satu kali sampai bunyi klik gitu ya. Ada bunyinya cetik gitu ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, kedengar kan? Nah, itu namanya klik. Satu kali saja. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman login page. Di sini ada username, password. Perhatikan di sini sudah saya siapkan satu buah user untuk dicoba ya. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ya, saya siapkan ini dicoba untuk kami, untuk saya, untuk uji coba. Ini nggak usah digunakan karena emang ini bukan login kalian, ini nama saya ya. Jadi ini saya gunakan untuk uji coba. Oke, kemudian di sini, nah ini kita masukkan usernya PAT ya. Nah, kita langsung menuju ke keyboard. Saya jelaskan sedikit tentang keyboard ya. Di keyboard ini saya agak cepat ngomongnya. Kalau anak-anak bingung bisa di timelinenya bisa digeser ya ke sebelah kiri agar mengulangi lagi tentang tutorial saya ini. Perhatikan di sini keyboard itu terdiri dari dua buah blok. Ya di sini ada blok alfabet A sampai Z 27 huruf. Di sini ada tombol numeric keypad. Ya, jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya, berarti kan ada dua ini, perhatikan ya. Kemudian di sini ada juga penguncinya. Kalau tombolnya numlocknya nyala, ini ada lampunya ya. Ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan, tekan satu kali. Kalau nyala berarti tombol ini kalau kita tekan, keluarnya keluarnya angka, keluarnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, demikian juga dengan tombol alfabetnya. Kalau caps lock-nya kita tekan, maka dia juga nyala anak-anak. Ada lampunya. Ini artinya apa? Kalau kita tekan hurufnya besar semua atau huruf kapital. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ke anak-anak. Oke, ini saya pakai notepad ya. Ini kalau saya masukkan kata QWERTY, QWERTY ya.
keluarnya besar semua kayak gini ya, caps lock-nya nyala ya. Kalau saya tekan lagi Asrori ya, maka dia juga keluarnya besar semua seperti itu. Atau mungkin nama lain Benny, nah keluarnya besar semua kalau caps lock-nya nyala. Nah kalau mati ya, kalau dimatikan lampunya padam, lampu indikatornya mati, berarti hurufnya kecil semua. Kita ulangi ya kedua kata ini ya. QWERTY, saya ketekan di sini ya, tombolnya mati ya, gak nyala ya, maka keluarnya kecil semua anak-anak. Nah, kecil semua ya, kecil semua ya hurufnya. Kalau lampunya tidak nyala, ini nggak nyala ini ya. Kalau caps lock kita tekan maka besar semua. Itu maksudnya tombol caps lock gitu ya. Kemudian di bawahnya caps lock ada tombol shift. Nah ini juga berfungsi ya. Contoh misalnya satu hurufnya depan saja yang besar. Contoh misalnya nama negara Indonesia, maka I-nya saja yang besar. Gimana? Kita menggunakan tombol shift ini, anak-anak. Shift tekan, jangan dilepas ya shiftnya ya. Shift ditekan gini, jangan dilepas. Kemudian huruf I. Oke ya, ini nggak nyala ya. Kita masukkan Indonesia, maka tampilnya gini. I-nya besar ya. I-nya saja yang besar, yang lainnya kecil ya. Ininya mati. Jadi itu gunanya tombol shift. Atau, nah tombol shift juga digunakan untuk mengeluarkan ini tanda baca, tanda seru, tanda persen ya, tanda ini dan ini, kemudian tanda bintang, itu menggunakan tombol shift. Contoh ya, mohon maaf, contoh saya kasih contoh, kita mau mengeluarkan angka ini ya, mohon maaf, tanda baca bintang, maka tekan tombol shift, jangan dilepas, kita tekan angka 8, maka keluarnya bintang. Oke, paham ya? Cukup mudah ya. Oke, kalau sudah paham, kita akan kembali ke login pack Moodle-nya. Oke, perhatikan ya, username-nya kita masukkan sesuai dengan kartunya anak-anak ya. PAT, ini contoh yang sudah saya buat tadi, 22. Nah, kita cek dulu ya. 22, oke, 903 kali 1. Ya, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, passwordnya dilihat ya. Passwordnya ini ada besar, ada kecil. Ya, ini kita gunakan tombol tadi ya. Ya, oke. Kalau PAT tadi saya ulangi lah, saya lupa tadi anak-anak ya. PAT kan hurufnya besar semua ya. Ini bisa menggunakan, saya hapus lagi, bisa menggunakan caps lock anak-anak. Nah, PAT-nya kan besar semua. Caps lock kita nyalakan, nyala kan? Kita masukkan PAT, maka dia besar semua. Kemudian kita masukkan nomornya. Seperti ini, salah, ini seperti ini ya, contoh ya, di saya buat usernya ya. Kemudian kita masuk ke passwordnya kita matikan dulu ya, ini tombol capsule kita matikan dulu ya, sudah mati ya, sudah padam ya. Baru kita masukkan passwordnya tadi, PAT, P-nya yang besar, P-nya yang besar ya. Oke, kita masukkan. Nah, kita caranya gimana? P-nya aja besar, berarti shift-nya ditekan, tahan P ya. Saya ulangi lagi, shift P A T ya, 7 garis hubung, ini garis hubung ya. Kemudian baru lanjutannya ini ya, 389 WW. Oke. 389 WW 2 kali. Oke, sekarang coba kita login, apakah kita berhasil? Oke anak-anak, ternyata sudah berhasil. Oke. Di sini ada beberapa tes ya, ini kemudian sudah dibuka sama Bapak Ibu. Jadi dokter, kita coba yang sudah dilaksanakan IPS ya. Coba ini misalnya saya mau ujian IPS hari itu, hari IPS ya, atau mapel yang diujikan hari itu. Kita klik IPS ya. Kita klik IPS, maka akan tampil kayak gini ya. Perhatikan sudah ada jamnya, 1 jam 30 menit ya waktunya. Terus setelah terbuka kita klik ini teman-teman ya, attempt quiz now anak-anak, attempt quiz now. Artinya apa? Kita akan mengerjakan soal IPS. Kita klik attempt quiz now, klik kiri 1 kali. Nah, kalau ada kayak gini ya, ini warning kalau tes kita dilaksanakan selama 1 jam 30 menit. Kita klik start, maka soalnya akan keluar. Ini soal yang sudah dilaksanakan tadi ya. Ya, ini diisi ya. Perhatikan ya, saya tunjukkan sekalian. Tampilannya Moodle seperti apa. Di sini ada sebelah kiri ya, ada quiz navigation. Artinya apa? Di sini ada nomor-nomornya, nomor soalnya. Buahnya ini ada 30 soal. Anak-anak bisa meloncat misalnya, atau bisa berurutan ya, 1, 2, 3, bisa berurutan ya.
Oke, kemudian di sebelahnya di sini ada ini status soalnya. Kita sekarang berada di soal nomor 1 anak-anak. Soal nomor 1 ya. Kemudian not yet answered, belum terjawab. Not graded, tidak ada tingkatan. Kemudian di sini ada flag question. Artinya apa flag question? Itu penanda. Misalnya anak-anak ragu-ragu. Oh, nomor 1 ini jawabannya saya masih ragu-ragu. Anak-anak bisa tandai di sini. Flag questionnya ditandai, diklik. Nah, maka di nomor 1 akan muncul ini di pojoknya warna merah. Artinya apa? Dia masih ragu-ragu. Nomor ini jawabannya masih ragu-ragu ya. Kemudian coba kita masuk ke kita sebelahnya ya, sebelah ini ya. Di sini ada soalnya, di sini ada lembar jawabannya ya. Oke. Kemudian kita geser lagi, sini ada time left, ini waktu yang tersisa dalam mengerjakan soal. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan, ini yang diharamkan ya, yang tidak boleh dibuka ya teman-teman, anak-anak sekalian. Di sini ada tombol manage ya. Di sini kalau bisa jangan diklik ya, jangan diklik. Jadi kayak gini, kalau muncul kayak gini jangan diklik. Ditutup boleh, tapi harus pas ngekliknya ya. Disilang gini boleh. Nah, kalau memang mau ditutup boleh, tapi harus pas tanda silangnya. Kemudian kita tarik ke bawah, kita scroll. Di sini ada next back, ini untuk ganti ke nomor selanjutnya. Kita klik next back, maka akan pindah ke soal selanjutnya. Seperti itu ya. Ini dijawab semua. Kalau sudah yakin benar jawabannya, ini nggak saya jawab karena memang saya nggak bisa ya. Ini soal sulit ini. Ya. Jadi anak-anak kalau sudah selesai, misalnya nomor terakhir nomor 30 ya, sudah selesai. Berarti anak-anak sudah selesai. Tinggal klik ini. Kalau sudah yakin jawabannya benar, kita klik finish attempt ya. Sudah terjawab, klik attempt. Perhatikan, pastikan sudah terjawab semua. Kemudian klik finish attempt, maka akan tampil kayak gini ya, tampil kayak gini. Not answer ini memang sengaja nggak saya jawab ya. Kalau memang anak-anak jawab pasti muncul jawabannya. Kemudian kalau sudah yakin, nah ditarik ke bawah sampai bawah sendiri. Di sini ada submit all and finish ya. Di sini kalau kepengen ngecek lagi return to attempt, maka anak-anak akan dikembalikan ke soal tadi ya. Jadi finish ya. Kalau memang sudah yakin jawabannya ya, anak-anak tinggal klik submit all and finish. Kita klik ya. Saya sudah yakin. Kita klik. Ada warning kayak gini, konfirmasi. Anak-anak tinggal klik submit all and finish lagi. Maka soalnya sudah selesai. Anak sudah selesai mengerjakan. Yang terakhir, pastikan sudah terselesaikan. Ini ada mark as done. Anak-anak klik mark as done, maka dia akan tercentang selesai. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Semoga bermanfaat. Kalau memang masih bingung, bisa diulangi lagi videonya ya. Caranya memasukkan pak keyboard, maksudnya di awal-awal video sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.